Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Napilensi, NIM 190161193, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep strategi, skenario, dan media pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep strategi pembelajaran. Adapun pengertian strategi pembelajaran yaitu kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Adapun menurut Kem dalam Wina Senjaya tahun 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran. Adapun tujuan utama dari strategi pembelajaran adalah mengajarkan siswa untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri atau pembelajaran mandiri yang mengacu pada pembelajaran. Secara singkat, strategi pembelajaran pada dasarnya mencakup 4 hal utama, yaitu penetapan tujuan pengajaran, pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar, pemilihan dan penetapan prosedur, metode dan teknik mengajar, dan penetapan kriteria keberhasilan proses belajar mengajar dari evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu konsep skenario pembelajaran. Adapun pengertian skenario pembelajaran yaitu skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seorang guru agar dapat proses pembelajaran terjadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Skenario pembelajaran akan menjadi acuan proses di dalam kelas agar pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran. Adapun pengertian media dalam proses pembelajaran yaitu diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan ekosentris menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Menurut Umar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi ekspositoris dan penemuan. Strategi ekspositoris adalah strategi pembelajaran di mana siswa mendengarkan penjelasan materi pembelajaran dari guru, sekaligus siswa dapat melihat atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Adapun menurut Roy Killian, strategi ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Adapun strategi penemuan yaitu menurut Rostiyah bahwa discovery atau penemuan adalah proses mental peserta didik yang mampu mengasimilasikan sebuah konsep atau prinsip. Strategi penemuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuannya dengan cara menemukan sendiri konsep atau rumus yang dipelajarinya, sehingga konsep dan rumusnya akan tertanam lama di benak siswa. Materi selanjutnya yaitu skenario pembelajaran kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang siswa. Yang ketiga yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajarinya.
Yang keempat yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang kelima, kemudian guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata pembelajaran. Kegiatan inti ini memuat langkah-langkah sesuai dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran yang digunakan dalam skenario ini adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, yang pertama yaitu seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik terhadap siswa, terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan tindak lanjut dan dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok. Dan yang keempat itu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Materi yang terakhir yaitu jenis media dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun yang pertama yaitu media dilihat dari segi sifatnya, terbagi menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Masuk pada yang pertama yaitu media audio. Media audio digunakan jika pembelajaran bahasa Indonesia hanya memerlukan perantara berupa suara saja. Yang kedua yaitu media visual. Kompetensi-kompetensi yang lain seperti membaca, memindai tabel, grafik, atau bagan memerlukan media berupa film slide, foto, atau transparasi. Begitupun dengan kompetensi menulis slogan atau poster diperlukan media gambar atau visual. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini yaitu seperti televisi, film, dan rekaman video. Di samping itu dapat menghasilkan suara dan gambar. Karakteristik media ini ditunjang dengan gambaran kehidupan yang lebih nyata dan abstraktif. Yang kedua yaitu media dilihat dari segi jangkauannya, yaitu terbagi menjadi 3, televisi atau radio, film atau video, dan tape recorder. Yang pertama, televisi atau radio. Di dalam belajar berbahasa dan bersastra, siswa memerlukan berita-berita yang aktual, baik secara audio maupun secara audiovisual. Media yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah radio atau televisi ini. Selanjutnya, video atau film. Itu media video sangat bermanfaat dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena siswa dapat dengan mudah memahami pembelajaran dengan melihat melalui tayangan video atau film tersebut. Misalnya dalam pembelajaran berkenaan dengan kompetensi menanggapi unsur pementasan drama, contohnya. Selanjutnya yaitu tape recorder. Untuk mengembangkan kompetensi menyimpulkan pesan pidato atau ceramah yang didengar. Jadi digunakan tape recorder tersebut sebagai media yang dapat digunakan guru. Yang ketiga yaitu media dilihat dari segi pemakaiannya, yaitu media proyeksi dan media non-proyeksi. Pertama, media proyeksi, media yang mudah dioperasikan, terutama media yang tidak diproyeksikan. Guru dengan mudah menayangkan, yaitu dengan menggunakan sebuah media proyeksi tersebut. Kedua, media non-proyeksi. Media non-proyeksi ini sama halnya dengan menggunakan media laptop dan LCD. Semua media yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dapat ditayangkan. Dengan demikian, dari segi pemakaiannya, guru tidak perlu mempelajari cara penggunaan proyektor film, slide
projector atau overhead projector. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.